Hello Technolovers, situasi di Timur Tengah masih memanas setelah ratusan ledakan yang melibatkan pager dan walkie-talkie milik Hizbullah yang disinyalir dilakukan oleh Israel. Kini Lebanon telah mengumumkan perang melawan pasukan Zionis tersebut. Pengumuman ini menandai eskalasi serius dalam konflik yang telah berlangsung lama antara kedua belah pihak. Nah, berikut adalah fakta terbaru ledakan Lebanon dan perkembangan terbarunya sebagaimana dilansir dari berbagai sumber. Fakta baru teror ledakan massal di Lebanon. Investigasi awal oleh otoritas Lebanon menemukan bahwa perangkat komunikasi yang meledak di Lebanon minggu ini telah dipasangi bahan peledak sebelum tiba di negara itu. Hal ini disampaikan dalam surat yang dikirim oleh misi Lebanon kepada Dewan Keamanan PBB. Melansir Reuters, perangkat tersebut termasuk pager dan walkie-talkie diledakkan melalui pesan elektronik yang dikirim ke alat tersebut. Lebanon menuduh Israel bertanggung jawab atas perencanaan dan pelaksanaan serangan tersebut. Dewan Keamanan PBB yang terdiri dari 15 anggota dijadwalkan akan mengadakan pertemuan pada Jumat untuk membahas ledakan ini. Israel belum memberikan komentar langsung mengenai serangan ini, namun sumber-sumber keamanan mengatakan bahwa serangan tersebut kemungkinan besar dilakukan oleh Mossad, agen mata-mata Israel yang memiliki sejarah panjang melakukan serangan canggih di luar negeri. Lebanon umumkan perang. Perdana Menteri Lebanon Najib Mikati mengumumkan bahwa negaranya kini sedang berperang. Pernyataan ini disampaikannya setelah serangkaian ledakan massal dan mematikan yang melibatkan perangkat elektronik terjadi di seluruh negeri selama 2 hari berturut-turut, yang menewaskan lebih dari 30 orang dan melukai ribuan lainnya. Kejahatan massal ini terhadap orang-orang yang tidak berdaya di rumah mereka, yang dibunuh dengan cara ini, tidak dapat dijelaskan, kata Mikati kepada wartawan, seperti yang dikutip oleh laman Russia Today pada Jumat 20 September 2024, yang menegaskan bahwa Lebanon sedang berperang melawan Israel. Perang ini dimulai sekitar 11 bulan lalu dan telah berdampak signifikan pada rakyat kami, terutama di selatan, di mana rumah-rumah mereka telah dihancurkan, tambahnya. Mikati juga menyatakan keprihatinannya terhadap tindakan Israel yang dianggap mengabaikan semua hukum internasional dan prinsip kemanusiaan. Pertanyaannya adalah, dapatkah ini terus berlanjut? Di mana PBB yang seharusnya memiliki misi utama untuk menyebarkan perdamaian? Tanya Mikati, menunjukkan ketidakpuasan terhadap respon internasional terhadap situasi yang semakin memburuk di Lebanon. Pernyataan ini mencerminkan kepedulian mendalam pemerintah Lebanon terhadap keselamatan warganya dan menyerukan perhatian lebih dari komunitas internasional dalam mengatasi konflik yang berkepanjangan ini. Jet tempur Israel tembak 100 bom ke Lebanon. Sehari sebelumnya, jet tempur Israel melancarkan serangan besar-besaran pada Kamis malam waktu setempat, yang dilaporkan sebagai serangan terhebat di Lebanon Selatan dalam hampir setahun terakhir. Mengutip Reuters, jet tempur Israel menyerang sekitar 100 target yang diklaim sebagai peluncur roket milik Hizbullah, menggunakan sekitar 1.000 barel amunisi dalam operasi tersebut. Pasukan pertahanan Israel IDF membenarkan tindakan ini. Dalam sebuah pernyataan resmi, IDF menyatakan serangan udara ini menghantam ratusan barel peluncur roket yang siap ditembakkan ke Israel, serta sekitar 100 peluncur dan lokasi-lokasi infrastruktur teroris tambahan. IDF menegaskan komitmennya untuk terus beroperasi demi melemahkan infrastruktur dan kemampuan organisasi teroris Hizbullah guna mempertahankan negara Israel. Pernyataan ini mencerminkan strategi Israel yang berfokus pada pengurangan potensi ancaman dari Hizbullah, sementara ketegangan antara kedua belah pihak terus meningkat. Operasi militer ini berpotensi memperburuk situasi di Lebanon dan menambah jumlah korban di kalangan masyarakat sipil yang semakin terjebak di tengah konflik yang berkepanjangan ini. Hizbullah luncurkan serangan ke Israel. Hizbullah mengklaim telah menembakkan sedikitnya 140 roket ke arah Israel setelah wilayah Lebanon Selatan menjadi sasaran serangan Israel. Sebelumnya, kelompok ini menyatakan telah melancarkan 17 serangan terhadap target-target Israel di Galilea, dataran tinggi Golan yang diduduki, dan perbukitan Kfar Kauba yang juga berada di bawah pendudukan. Dalam laporan militer dikatakan bahwa sebuah serangan rudal dan pesawat nirawak Hizbullah di Israel Utara menewaskan 2 tentara Israel dan melukai 9 lainnya dalam serangan terpisah pada hari Kamis di Lebanon Selatan. Serangan ini menunjukkan intensitas konflik yang terus meningkat antara kedua pihak, dengan masing-masing saling melancarkan serangan.
Sebagai respon, tentara Israel meminta penduduk di kota-kota dekat perbatasan dengan Lebanon untuk tetap dekat dengan tempat perlindungan dan menjaga pintu masuk, sebagai langkah mitigasi untuk melindungi diri dari potensi serangan lebih lanjut. Permintaan ini mencerminkan ketegangan yang semakin meningkat dan kekhawatiran akan keselamatan warga sipil di kawasan tersebut. Situasi di perbatasan terus dipantau, dengan kedua belah pihak bersiap menghadapi kemungkinan eskalasi yang lebih besar. Irak-Iran kirim pasukan ke Lebanon bantu Hizbullah. Pemerintah dan milisi Irak memerintahkan pengiriman bantuan ke Lebanon. Hal ini menyusul ledakan pager massal yang diduga dilakukan oleh Israel. Dalam keterangan resmi, kantor Perdana Menteri Irak Muhammad Shia al-Sudani mengatakan bahwa Baghdad telah memerintahkan pengiriman tim medis ke Lebanon. Irak juga menuding Israel sebagai dalang dari serangan ini. Pemerintah Irak mengikuti perkembangan keamanan yang berbahaya di Lebanon dan serangan cyber Zionis yang menyebabkan banyak warga sipil menjadi martir dan cedera, kata juru bicara pemerintah Irak, Basim al-Awadi, dalam sebuah pernyataan dikutip Xinhua. Ledakan dan serangan lain yang dilakukan oleh Israel serta ancaman untuk melancarkan perang skala besar di Lebanon memerlukan intervensi internasional yang mendesak untuk mencegah meluasnya perang di kawasan Timur Tengah. Selain pemerintah Irak, milisi Irak pro-Iran, Kataib Hizbullah, mengatakan bahwa mereka akan menyerahkan semua kemampuan kami ke tangan saudara-saudara di Lebanon. Mereka menyebut bahkan akan mengirimkan pasukan ke Lebanon. Kami sepenuhnya siap untuk pergi bersama mereka sampai akhir dan untuk mengirim pejuang, peralatan, dan dukungan, baik di tingkat teknis maupun logistik, katanya dikutip Times of Israel. Pemimpin Hizbullah, Israel lewati batas merah. Pemimpin Hizbullah, Hasan Nasrullah, mengatakan serangan pager dan handy-talkie terhadap anggotanya di Lebanon dan Suriah minggu ini melewati semua batas merah. Ia berjanji pihaknya akan membalas dan tidak gentar dalam perjuangannya melawan Israel untuk mendukung warga Palestina di Gaza. Dalam pidato pertamanya yang disiarkan televisi sejak serangan tersebut, Nasrullah menyebut bahwa ada pukulan besar dalam hal keamanan dan kemanusiaan yang ditujukan kepada Hizbullah. Namun ia menegaskan serangan itu gagal melumpuhkan kelompok itu. Serangan itu belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah gerakan perlawanan di Lebanon, serta dalam sejarah negara kita dan musuh kita. Sejak 8 Oktober hingga sekarang, pasukan Israel tidak menarik satupun personil militer mereka di utara, ucapnya. Nasrullah juga menekankan bahwa serangan itu sebagian berhasil digagalkan karena banyak perangkat tidak berfungsi, sehingga dimatikan dan dibuang. Saya jamin infrastruktur kami tidak tersentuh, tambahnya. Maskapai AS umumkan pembatalan penerbangan ke Israel. Meskipun raksasa Amerika Serikat Delta Airlines mengumumkan pada hari Kamis bahwa mereka akan menangguhkan penerbangan langsung antara New York dan Tel Aviv hingga akhir tahun, perusahaan itu mencatat ketegangan yang terjadi di Timur Tengah. Penerbangan Delta antara New York JFK dan Tel Aviv akan dihentikan sementara hingga 31 Desember. Karena konflik yang sedang berlangsung di kawasan, tulis pengumuman maskapai itu. Penangguhan tersebut berarti Delta kini telah menghentikan semua penerbangan langsung antara Amerika Serikat dan Israel hingga akhir tahun. Kekhawatiran akan terjadinya perang besar di perbatasan utara Israel meningkatkan setelah ribuan perangkat komunikasi milik Hizbullah meledak di Lebanon, menewaskan 37 orang dan melukai hampir 3.000 lainnya dalam 2 hari dalam sebuah serangan yang oleh kelompok militan yang didukung Iran tersebut dituduhkan dilakukan oleh Israel. Maskapai penerbangan termasuk Air France, Lufthansa, dan Swiss untuk sementara menangguhkan penerbangan ke Israel setelah insiden tersebut. PBB kirim bantuan ke Lebanon. Organisasi Kesehatan PBB WHO mengatakan pihaknya bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan Lebanon untuk menangani ribuan korban luka akibat ledakan perangkat komunikasi. Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus mengatakan serangan tersebut telah sangat mengganggu sistem kesehatan Lebanon yang sudah rapuh. WHO telah mendistribusikan perlengkapan trauma dan operasi darurat, dan kami bekerja untuk memenuhi kebutuhan mendesak, termasuk persediaan darah dan alat uji darah, serta memantau bagaimana sistem kesehatan berfungsi, kata Ghebreyesus.